Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pada video kali ini, kita akan belajar mengenai pencatatan transaksi ke dalam buku besar pembantu kartu persediaan barang dagang secara perpetual. Sebelum lanjut pada materi, alangkah lebih baik kita mengetahui apa aja sih yang akan kita bahas kali ini. Yaitu yang pertama ada buku besar pembantu, yang kedua ada metode pencatatan persediaan, yang ketiga ada metode penilaian persediaan, dan terakhir yaitu ada contoh soal. Yang pertama yaitu buku besar pembantu. Buku besar pembantu yaitu buku besar khusus yang digunakan untuk mencatat akun tertentu serta perubahan-perubahannya secara lebih rinci. Buku besar pembantu sendiri dibagi menjadi 3, yaitu buku besar pembantu utang, buku besar pembantu piutang, dan buku besar pembantu persediaan. Yang kedua ada metode pencatatan persediaan. Metode pencatatan persediaan barang dagang dibagi menjadi 2, yaitu metode periodik dan perpetual. Metode periodik yaitu persediaan barang dagang dihitung secara fisik atau stok oknum pada akhir periode. Jadi, perusahaan hanya dapat mengetahui jumlah persediaan pada akhir periode saja. Lalu, untuk metode perpetual yaitu pencatatan persediaan dilakukan setiap terjadi transaksi yang mempengaruhinya, sehingga pencatatan persediaan dilakukan secara berkelanjutan selama periode berjalan. Metode perpetual disusun dengan menggunakan rekening sendiri dari tiap jenis persediaan yang disebut dengan buku pembantu persediaan. Metode perpetual memudahkan perusahaan dalam menyusun laporan keuangan karena tidak perlu menghitung jumlah fisik untuk mengetahui persediaan akhir. Dalam metode perpetual, setiap terjadi mutasi persediaan akan dicatat dalam akun persediaan dan dimasukkan dalam buku pembantu persediaan atau kartu persediaan. Yang ketiga yaitu metode penilaian persediaan. Metode penilaian persediaan barang dagang secara perpetual terdapat 3 metode yang bisa kita gunakan. Yang pertama ada metode FIFO atau first in first out, di mana persediaan barang yang pertama kali masuk maka persediaan barang itu pula yang akan dikeluarkan atau digunakan pertama kali oleh perusahaan atau penjual. Yang kedua ada LIFO yaitu last in first out, di mana persediaan yang masuk terakhir maka itu yang akan keluar pertama. Metode ini mengasumsikan bahwa unit persediaan yang dibeli pertama akan dikeluarkan di akhir. Artinya, unit yang dijual pertama adalah unit persediaan yang terakhir masuk ke gudang. Yang ketiga ada metode average. Ada 2 jenis metode average yang bisa kita pilih, yaitu ada moving average dan weight average. Metode moving average yaitu menentukan nilai persediaan dengan mengkalikan harga rata-rata per unit dengan sisa barang dagangan. Lalu untuk metode weight average yaitu metode nilai persediaan dengan mengkalikan jumlah persediaan dengan harga rata-rata persatuan barang. Berikut terdapat contoh dari form kartu persediaan, di mana terdapat kolom tanggal, nomor bukti, keterangan, kolom masuk, kolom keluar, dan kolom saldo. Berikut ini terdapat contoh transaksi dari PT Treasure yang nantinya akan kita masukkan ke dalam kartu persediaan dengan menggunakan metode FIFO, metode LIFO, dan metode average. Yang pertama ada metode FIFO. Kurang lebih akan seperti ini hasil dari persediaan menggunakan metode FIFO. Untuk perhitungannya akan dijelaskan sebagai berikut. Tanggal 1 pada keterangan kita tulis persediaan awal pada saldo 200 unit dengan harga 900, jumlah 200 unit dikali dengan harga. Pada persediaan awal tidak kita jurnal. Transaksi tanggal 2 yaitu pembelian dari PT Testi.
kita tulis keterangan pembelian PT TXT. Kita masuk pada kolom masukan dengan unit 300 dengan harga 1 juta. Pada kolom saldo kita tulis 200 unit dan harga 900, dan kita juga tulis pembelian 300 dengan harga 1 juta. Selanjutnya, untuk jurnal tanggal 2 yaitu persediaan barang dagang debit, kas atau utang dagang kredit sebesar sebesar 300 juta sesuai dengan jumlah yang ada dalam kolom masukan. Transaksi tanggal 10 yaitu penjualan pada toko maju. Pada keterangan kita tulis penjualan toko maju. Kita masuk pada kolom keluar yaitu sebesar 200 dengan harga 900.000 karena kita menggunakan metode FIFO. Selanjutnya kita tulis sisanya yaitu 300 dengan harga 1 juta. Pada tanggal 10 jurnalnya yaitu kas atau utang dagang debit, kredit penjualan, HPP debit, kredit persediaan barang dagang. Kas sebesar 200 dikali harga jual, yaitu sebesar 300 juta. Untuk HPP dan persediaan kita ambil dari kolom jumlah pada keluaran yaitu sebesar 180 juta. Selanjutnya transaksi tanggal 15 yaitu penjualan toko Panda. Kolom unit kita isi sebesar 100 dengan harga 1 juta. Kita tulis sisanya yaitu sebesar 200 dikali 1 juta. Sebesar 200 juta. Untuk jurnal tanggal 15 yaitu sama seperti transaksi tanggal 10, yaitu dengan debit kas atau piutang, penjualan kredit. Kita ambil dari harga jual yaitu 100 dikali 1.500.000. Lalu untuk HPP dan persediaan kita ambil dari kolom jumlah keluaran yaitu sebesar 100. Lalu transaksi tanggal 17 yaitu pembelian dari PT Stray Kids yaitu sebesar 400 unit dengan harga 1.100.000. Untuk kolom jumlah unit dikali dengan harga sebesar 440 juta. Pada kolom saldo kita tuliskan 200 dikali 1 juta untuk jurnal yaitu persediaan barang dagang debit, kas atau utang kredit sebesar 440 juta. Pada transaksi tanggal 19 yaitu pembelian dari PT TXT sebesar 100 unit dengan harga 1.200.000.
Lalu pada kolom saldo kita tulis 200 unit dengan harga 1 juta, 400 unit karena pembelian dari PT Stray Kids, lalu ditambah 100 unit dari pembelian PT TXT. Jurnal tanggal 19 yaitu sama seperti tanggal 17, yaitu persediaan barang debit, kredit, kas atau utang dagang sebesar 120 juta. Selanjutnya transaksi tanggal 22 yaitu penjualan pada toko maju. Kita tulis pada keterangan penjualan toko maju. Pada kolom keluaran kita tulis 200 unit dengan harga 1 juta. Lalu kita tulis sisanya yaitu 400 dengan harga 1.100.000 dan 100 unit dengan harga 1.200.000. Jurnal tanggal 22 yaitu sama seperti tanggal 15. Kas kita ambil dari 200 dikali dengan harga jual sebesar 340 juta. Lalu untuk HPP kita ambil dari kolom jumlah pada keluaran. Lalu tanggal 26 yaitu penjualan toko pandang. Kita tulis pada kolom keluar yaitu 200 unit dengan harga 1.100.000 atau jumlah unit dikali dengan harga. Selanjutnya kita tulis sisanya yaitu 200 unit dengan harga 1.100.000 dan 100 unit dengan harga 1.200.000. Untuk jurnalnya sama seperti tanggal 22. Lalu untuk kas atau piutang kita ambil dari unit 200 unit dikali harga jual. Lalu untuk HPP kita ambil dari kolom jumlah pada keluaran sebesar 220 juta. Lalu untuk total masukan yaitu sebanyak 800 unit dengan jumlah 860 juta. Lalu untuk kolom keluar yaitu terdapat 700 unit dengan jumlah sebesar 700 juta. Lalu pada bagian akhir saldo yaitu sebesar 300 unit dengan jumlah 220 juta ditambah dengan 120 juta. Sebesar 340 juta. Yang kedua ada metode LIFO. Kurang lebih akan seperti ini hasil dari persediaan jika menggunakan metode LIFO. Tanggal 1 kita tuliskan persediaan awal pada bagian keterangan, lalu pada kolom saldo kita tulis 200 unit dengan harga 900 yaitu sebesar 180 juta. Pada bagian jurnal kita tidak menulis jurnal persediaan awal. Lalu transaksi tanggal 2 yaitu pembelian toko PT TXT. Kita masuk pada kolom masukan yaitu sebesar 300 unit dengan harga 1 juta. Kolom jumlah yaitu sebesar 300 dikali 1 juta. Kita tuliskan 200 unit dengan harga 900.
dan kita tulis 300 unit dengan harga 1 juta. Jurnal tanggal 2 yaitu persediaan menandakan debit, kas atau tandaan kredit. Besaran nominal yaitu sesuai dengan kolom jumlah yaitu sebesar 300 juta. Tanggal 10 yaitu penjualan toko maju. Kita masuk pada kolom keluar yaitu kita tuliskan sebesar 200 unit dengan harga 1 juta karena kita menggunakan metode LIFO. Lalu kita tulis sisanya yaitu sebesar 200 unit dengan harga 900 dan 100 dengan harga 1 juta. Untuk jurnal tanggal 10 yaitu kas atau piutang dagang debit, penjualan kredit, harga pokok penjualan debit, dan persediaan barang dagang kredit. Kas atau piutang dagang kita ambil dari 200 dikali dengan harga penjualan yaitu sebesar 300. Lalu untuk HPP dan persediaan kita ambil dari jumlah 200 juta pada kolom keluar. Transaksi tanggal 15 yaitu penjualan toko pandang. Kita masuk pada kolom keluar yaitu kita tuliskan 100 unit dengan harga 1 juta. Lalu kita tulis sisanya yaitu 200 unit dengan harga 900. Lalu untuk jurnal tanggal 15 yaitu sama seperti tanggal 10. Kas atau piutang dagang kita ambil dari 100 unit dikali dengan harga penjualan sebesar 150 juta. Untuk HPP dan persediaan kita ambil dari kolom jumlah yaitu sebesar 100 juta. Selanjutnya tanggal 17 yaitu pembelian dari PT Stray Kids. Kita masukkan 400 unit dengan harga 1.100.000. Untuk kolom jumlah yaitu 400 unit dikali dengan 1.100.000 yaitu sebesar 440 juta. Lalu kita masukkan 200 unit dengan harga 900. Lalu untuk jurnal tanggal 17 yaitu persediaan barang dagang debit, kas atau tandaan kredit. Jumlahnya itu kita ambil dari kolom jumlah pada bagian masuk sebesar 440 juta. Lalu tanggal 19 yaitu pembelian PT Tekstil. Kita tuliskan pada kolom unit yaitu 100 dan pada kolom harga 1.200.000. Lalu kita masukkan 200 unit dengan harga 900. Lalu kita tulis 400 unit dari pembelian PT Stray Kids. Lalu kita tuliskan 100 unit dari pembelian PT Tekstil. Lalu jurnal tanggal 19 yaitu sama seperti tanggal 17 yaitu persediaan barang dagang debit dan kas atau tandaan kredit. Jumlah diambil dari jumlah 120 juta kolom masuk. Transaksi tanggal 22 yaitu penjualan
toko maju. Kita masuk pada kolom keluar, yaitu kita tulis 100 unit dengan harga 1.200.000. Lalu kita tulis 100 unit dengan harga 1.100.000. Sisanya kita tulis 200 unit dengan harga 900 dan 300 unit sebesar 1.100.000. Transaksi tanggal 22 sama dengan transaksi tanggal 10. Satu piutang kita ambil dari 200 unit dikali harga jual. Lalu untuk HPP dan persediaan kita ambil dari 120 juta ditambah 110 juta. Transaksi tanggal 26 yaitu penjualan toko pandang. Kita tuliskan sebesar 200 unit dengan harga 1.100.000. Kita tulis sisanya yaitu 200 unit dengan harga 900 dan 100 unit dengan harga 1.100.000. Jurnal tanggal 26 itu sama dengan jurnal tanggal 22. Kas atau piutang kita ambil dari 200 unit dikali harga jual 1.800.000. Lalu untuk HPP kita ambil dari jumlah 210 juta. Lalu untuk total unit masuk yaitu sebesar 800 dengan jumlah 860. Lalu untuk unit keluar yaitu sebesar 700 dengan jumlah 750 juta. Lalu kolom saldo yaitu sebesar 200 unit ditambah dengan 100 unit. Yaitu sebesar 300. Lalu untuk jumlah 180 juta ditambah 110 atau 290 juta. Yang ketiga yaitu metode average. Kurang lebih akan seperti ini hasil persediaan jika menggunakan metode average. Transaksi tanggal 1, persediaan awal kita tuliskan pada bagian keterangan. Lalu untuk saldo kita tuliskan 200 unit dengan harga 900.000. Untuk jurnal kita tidak menuliskan pada persediaan awal. Lalu transaksi tanggal 2 yaitu pembelian PT TXT. Kita tuliskan pada kolom masuk yaitu 300 unit dengan harga 1 juta. Jumlah yaitu 300 unit dikali 1 juta yaitu 300 juta. Untuk bagian saldo, bagian unit kita isikan 200 unit ditambah 300 unit yaitu sebesar 500 unit. Lalu bagian jumlah 180 juta ditambah 300 juta. Lalu harganya kita peroleh dari jumlah 480 juta dibagi 500 akan ketemu 960.000. Untuk jumlah tanggal 2 yaitu persediaan barang dagang kredit dan kas atau utang dagang kredit sebesar 300 juta.
tanggal 10 yaitu penjualan pada toko maju. Kita masuk pada kolom keluar yaitu kita tuliskan 200 unit dengan harga 960.000. Lalu kita tulis sisanya yaitu 500 dikurangi 200 yaitu 300 unit dengan harga 960.000. Jurnal tanggal 10 yaitu kas atau piutangkan debit, penjualan kredit. Untuk kas atau penjualan kita ambil dari 200 unit dikali harga penjualan yaitu 1.500.000, maka akan ketemu 300 juta. Lalu ada HPP, harga pokok penjualan debit, dan persediaan barang kredit. HPP dan persediaan kita ambil dari 192 juta. Transaksi tanggal 15 yaitu penjualan pada toko pandan. Pada kolom keluar kita tulis 100 unit harga 960.000. Untuk totalnya pada bagian unit yaitu 300 dikali 100 yaitu 200 dengan harga 960.000. Untuk dalam jumlah yaitu 200 unit dikali 960. Jurnal tanggal 15 itu sama seperti tanggal 10. Untuk kas atau piutang kita ambil dari 100 unit dikali harga jual, maka akan ketemu 150 juta. Untuk HPP dan persediaan barang kita ambil dari 96 juta. Transaksi tanggal 17 yaitu pembelian dari PT Stray Kids. Kita masukkan sebesar 400 unit dengan harga 1.100.000. Untuk total 400 unit dikali 1.100.000. Lalu pada bagian unit yaitu 200 ditambah 400 unit. Yaitu akan ketemu 600 unit. Lalu kita masukkan jumlah 190 juta ditambah 440 juta. Lalu pada bagian harga kita ambil 623 juta dibagi 600. Lalu untuk jurnal yaitu persediaan barang debit, kas atau dagang kredit sebesar 440 juta. Selanjutnya transaksi tanggal 19, pembelian dari PT TXT. Kita tuliskan pembelian PT TXT pada bagian keterangan. Lalu kita tuliskan 100 unit dengan harga 1.200.000. Pada bagian unit 600 ditambah 100 unit. Lalu pada bagian jumlah 632 juta ditambah 120 juta. Pada bagian harga 750 juta dibagi 700.
yaitu sama dari tanggal 12 yaitu sudah menindaklanjuti dan pasal dari kredit. Jumlahnya yaitu sebesar 120 juta. Transaksi tanggal 22 yaitu penjualan pada toko maju. Kita tuliskan penjualan toko maju pada bagian keterangan. Kita tuliskan 200 unit dengan harga 1.074.285,71. Lalu 700 dikurangi dengan 200, akan ketemu 500 dengan harga 1.074.285,71. Jurnal tanggal 22 sama seperti tanggal 10, yaitu kas atau piutang debit dan penjualan kredit. Untuk kas dan piutang kita ambil dari 200 dikali harga penjualan sebesar 340 juta. Lalu ada HPP, debit dan kredit penjual persediaan menandakan. HPP kita ambil dari jumlah pada kolom keluar. Lalu tanggal 26 yaitu penjualan toko pandang. Sebesar 200 unit. Dikurangi dengan 200, lalu pada bagian jurnal tanggal 26 sama seperti tanggal 22. Pas satu piutang kita ambil dari 200 unit dikali 1.800. Lalu untuk HPP kita ambil dari 214.857.142,86. Lalu akan ketemu persediaan akhir 300 unit dengan jumlah 322.285.314. Sekian materi pada video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.